Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Perceraian ternyata bisa menimbulkan luka yang berakibat timbulnya amarah hingga nekat melakukan sesuatu yang mengerikan. Seperti cerita di video kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I was wrongfully convicted of this crime. I am innocent. I miss her every single minute of every single day. And I hope he thinks about what he's done for the rest of his miserable life. Florence Gabrielle Stern lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1966 di Detroit, Amerika Serikat. Dia diadopsi oleh pasangan Claire Stern dan Harold yang adalah seorang pengacara sukses. Florence dikenal teman-temannya sebagai orang yang menyukai kegiatan di alam seperti hiking dan menunggang kuda. Saat berkuliah di University of Michigan, dia bertemu dengan Mark Unger dan mereka berdua menjalin hubungan dan menikah pada tanggal 24 Februari tahun 1990. Dan dari pernikahan itu, mereka memiliki 2 orang putra. Florence mengatakan kepada Mark kalau dia tidak ingin bekerja. Dia ingin tinggal di rumah mengurus anak dan menikmati waktu luang melakukan kegiatan fotografi dan dekorasi. Mark berpikir kalau dia harus menambah penghasilannya dan dia lalu mengganti pekerjaannya yang sebagai penyiar olahraga dengan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik sebagai seorang bankir. Banyak orang mengira kalau mereka memiliki pernikahan yang bahagia. Namun orang terdekat mereka mengatakan bahwa pasangan ini memiliki banyak masalah. Masalah mulai muncul saat Mark menjadi ketergantungan pada obat setelah operasi punggung karena cedera olahraga. Dan masalah ketergantungan alkohol juga mulai muncul. Dan tak lama kemudian dia juga jatuh dalam kecanduan berjudi. Mark ternyata juga membenci pekerjaannya sebagai seorang bankir dan itu membuatnya merasa frustasi. Dan dia melampiaskannya saat dia sedang berada di rumah, dia bisa berubah menjadi sangat kasar. Mark sadar kalau dia segera memerlukan pertolongan dan dia menghabiskan beberapa bulan untuk masuk dalam panti rehab. Namun setelah menyelesaikan pengobatannya, dia tidak kembali lagi bekerja. Florence berjuang untuk bisa menghidupi keluarga tanpa adanya pendapatan dari suaminya. Dia bekerja sebagai seorang petugas pinjaman di sebuah bank. Pernikahan mereka semakin bermasalah saat Mark yang dulunya adalah pria yang gagah dan tampan berubah menjadi pria dengan dagu ganda dan berperut buncit. Florence pun mulai berselingkuh dengan salah satu teman suaminya itu. Di bulan Agustus tahun 2003, Florence mengajukan cerai, namun Mark masih ingin tetap bersama dan menolak untuk menandatangani surat perceraian. Di bulan Oktober tahun 2003, Mark memaksa Florence untuk membawa kedua putra mereka melakukan perjalanan tahunan mereka ke penginapan Waterville. Mereka memang biasanya melakukan perjalanan liburan setiap tahunnya. Di malam tanggal 24 Oktober, Mark sedang berada di dalam kabin bersama dengan kedua putra mereka. Sementara Florence berada di luar untuk menghirup udara segar. Setelah Mark menidurkan kedua putra mereka, dia pergi keluar untuk mencari istrinya, namun katanya tak menemukannya dimanapun. Dia kemudian melihat lampu di kabin teman mereka dan mengira kalau Florence sedang berada di sana. Mark lalu pergi tidur, namun di keesokan paginya, dia tidak dapat menemukan istrinya itu dimanapun. Di sekitar pukul 7:30 pagi, Mark menghubungi pemilik resort itu dan bertanya kepada mereka apakah ada melihat istrinya. Pemilik resort mengatakan tidak dan mereka segera melakukan pencarian di seluruh penjuru, di mana mereka akhirnya menemukan hal yang mengerikan. Pemilik kabin kemudian mengabarkan hal itu kepada Mark dan Mark mulai menangis histeris. Dan kemudian Mark langsung melompat ke arah danau dan menuju ke lokasi tubuhnya Florence ditemukan. Padahal saat itu pemilik kabin belum memberitahu di mana tubuh Florence berada. Tubuhnya Florence ditemukan oleh pemilik kabin terapung di dalam air. Mereka pun segera menelpon ke 911 melaporkan hal itu. Polisi yang tiba di tempat kejadian segera menyadari kalau ada pagar yang rusak tepat di atas tempat tubuh Florence ditemukan.
Polisi memperkirakan kalau Florence mungkin duduk di pagar dan jatuh ke belakang saat pagarnya patah. Namun teori itu berubah ketika pemeriksa medis melakukan otopsinya. Florence disebutkan mengalami trauma parah di kepalanya dan memiliki cairan di paru-parunya yang berarti dia meninggal dunia karena tenggelam. Saat mobilnya Mark diperiksa, mereka menemukan sepasang sepatu yang alasnya terdapat noda putih seperti warna cat di pagar. Polisi menanggapi penemuan itu dengan serius. Keluarga Florence juga mengatakan bahwa tidak mungkin kalau Florence menghabisi nyawanya sendiri. Dan polisi langsung menaruh curiga atas Mark, yaitu suami Florence. Di sisi lain, Mark menyewa tim forensik independen swasta, di mana tim itu membuat 5 animasi dan skenario berbeda tentang bagaimana Florence berakhir jatuh di dalam air. Namun ahli forensik kepolisian tidak setuju dengan hal itu. Dia mengatakan kalau tubuhnya Florence tidak terpental dan bahwa Florence telah berjuang untuk bertahan hidup setelah dia jatuh dari pagar. Dia juga mengatakan kalau Florence sempat tidak sadarkan diri selama sekitar 90 menit sebelum tubuhnya dimasukkan ke dalam air. Noda darah di trotoar juga tidak dalam posisi sejajar dengan bagian pagar yang patah. Untuk membuktikan kalau Florence tidak mematahkan pagar, analis melakukan percobaan dengan sel beban. Dengan menggunakan timbangan dengan rangkaian pegas dan sensor yang dapat mengukur kompresi. Sebuah kursi lalu dipasangkan di timbangan itu. Para analis menambahkan 90 kg tekanan ke pagar dan pagar itu tidak patah. Sedangkan berat badan Florence hanya sekitar 49 kg dan itu jelas tidak mungkin bisa mematahkan pagar. Mark menyadari kalau polisi melihatnya sebagai seorang tersangka dan dia membantah kalau dia telah membunuh Florence dan mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya. Namun polisi juga mengetahui kalau Florence telah mengajukan gugatan cerai 2 bulan sebelum insiden ini terjadi. Dan Mark menjadi satu-satunya penerima manfaat dari 2 polis asuransi jiwa Florence, di mana jumlahnya sebesar $250.000 dan yang lainnya sebesar $500.000 Amerika. Polisi juga mengetahui kalau Florence juga sedang dekat dengan seorang pria bernama Glenn yang juga adalah temannya Mark. Dan diyakini kalau Mark mengetahui tentang hubungan itu atau mengetahuinya sebelum mereka pergi untuk perjalanan mereka. Teman-teman dari pasangan itu juga mengatakan kepada polisi kalau Florence telah menceritakan pada mereka kalau dia takut untuk melakukan perjalanan. Dan teman-temannya itu telah memohon kepadanya untuk tidak usah pergi. Namun Florence tetap pergi. Juga ditemukan bukti yang sangat kuat dari sepatunya Mark, di mana laboratorium kejahatan negara menemukan adanya noda putih yang diyakini adalah cat. Mereka lalu mengambil 6 sampel cat berbeda dari sepatu Mark dan mengirimkannya kepada ahli forensik. Dan hasilnya dapat disimpulkan kalau sampel cat itu identik dengan apa yang ada di pagar. Diyakini kalau Mark kemungkinan besar menendang pagar itu untuk membuat pembunuhan yang dilakukannya terlihat seperti kecelakaan. Mark didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama 7 bulan setelah Florence meninggal dunia. Jaksa penuntut berpendapat kalau malam itu Mark ingin memperbaiki hubungan pernikahan mereka, namun Florence menolaknya. Dan Mark juga mengetahui tentang hubungan Florence dengan pacar barunya. Dan ketika Florence menolaknya, Mark menjadi marah dan mendorong Florence jatuh. Mark kemudian meninggalkan Florence di sana dan masuk ke kamarnya untuk menidurkan anak mereka. Setelah anaknya tertidur, dia pergi keluar lagi dan melihat ternyata Florence masih hidup. Dan kemudian dia mendorongnya jatuh ke dalam air dan menendang pagar pembatas untuk membuatnya seperti kecelakaan. Namun dia membuat kesalahan besar saat dimana dia tidak menyejajarkan noda darah dengan pagar yang rusak. 3 tahun setelah kematian Florence, Mark dijatuhi hukuman karena pembunuhan tingkat pertama. Juri berunding selama 26 jam dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mark sangat terkejut dengan vonis tersebut karena dia sangat yakin kalau dirinya bisa bebas. Mark menunjukkan sedikit emosi ketika dia diborgol dan dibawa pergi. Sedangkan ibu Florence menyatakan rasa bersyukurnya atas vonis itu. Anak-anak dari Mark dan Florence akhirnya dibesarkan oleh orang tuanya Florence. Mereka juga memenangkan gugatan sebesar $10 juta terhadap ayah mereka untuk ganti rugi pendapatan seumur hidup dari ibunya dan kerugian pribadi karena kehilangan ibu mereka. Dan pada tahun 2019, Mark kalah dalam usahanya untuk mendapatkan persidangan baru.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!